Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 653. Seperti yang diharapkan, kata-kata Raja Tragedi selanjutnya mengkonfirmasi tebakan Suyi. The Den of Caterpillars seperti penjara. Itu penuh dengan darah yang tak ada habisnya, energi yang sangat buruk, dan itu dapat melucuti dan melahap darah, ki, basis kultivasi, dan kekuatan hidup seorang kultivator. Meskipun para pembudidaya Imperial Realm seperti saya dapat melawan energi yang berdarah dan mengerikan ini, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Den of Caterpillars masih dapat melahap kekuatan hidup dan basis kultivasi kita tanpa henti. Suara Divine Monarch of Tragedy tiba-tiba rendah dan pahit. Rasanya seperti menjadi tanaman di ladang seseorang, dipaksa untuk menawarkan kekuatan hidup dan kultivasi Anda kepada orang lain. Pada akhirnya, mereka yang terperangkap pasti akan binasa, dan dao mereka akan hilang selamanya. Suyi mengerutkan alisnya. Para sipir melihat ahli Imperial Realm sebagai ulat, melucuti kekuatan hidup mereka, dan melahap kultivasi mereka, tapi untuk apa semua itu? Setelah hening sesaat, Divine Monarch of Tragedy berkata, menyempurnakan obat. Mereka menggunakan kita sebagai obat, mengubah basis kultivasi dan kekuatan hidup kita menjadi obat untuk mereka gunakan sendiri. Mata Suyi menyipit. Bagaimana kamu mengetahuinya? Setiap 1000 tahun sekali, para sipir akan memasuki Den of Caterpillars dan mengumpulkan 1000 tahun akumulasi darah. Energi yang sangat buruk, kata Raja Tragedi Ilahi, suaranya penuh dengan amarah dan kebencian. Pada saat yang sama, mereka akan melemparkan tahanan yang kabur, baru ke sarang ulat dan menunggu 1000 tahun hingga panen berikutnya. Mata Suyi bersinar dengan cahaya aneh. Dia bergumam, metode itu sebenarnya agak mirip dengan beberapa ortodoksi demonis. Belum lama ini, dia mengirim Yingke untuk menempatkan formasi pemurnian darah Alhaven di Gunung Blood Tiseliao. Setelah selesai, formasi ini akan menjebak dan membunuh pembudidaya dunia lain manapun yang mencoba menyeberang melalui celah di bawah Gunung Blood Tiseliao. Darah, daging, dan kekuatan hidup mereka akan menjadi nutrisi formasi, membuatnya semakin kuat. Itu tidak persis sama, tapi itu mengingatkannya pada metode para sipir. Den of Caterpillars seperti formasi pemurnian darah Alhaven. Sebagai salah satu ulat yang terperangkap, Raja Tragedi Ilahi juga digunakan sebagai makanan. Selain itu, formasi pemurnian darah Alhaven pada awalnya adalah karya ortodoksi demonis terbesar dari Wild Elysium dari Demons. Apakah Anda tahu berapa banyak sipir, atau dari mana asalnya? Tanya Suyi. Ada lebih dari satu, dan kurasa mereka semua berasal dari faksi yang sama. Namun, saya juga tidak tahu faksi seperti apa itu, kata Raja Tragedi Ilahi. Namun, ada altar transmisi di dekat tempat saya ditangkap. Ini adalah salah satu jalan para sipir menuju Den of Caterpillars. Ada sebaris teks yang diukir di altar. Suyi langsung terlihat penasaran. Apa katanya? Dao surga mengurangi di mana ada kelebihan dan menambahkan di mana ada kekurangan, kata Raja Tragedi Ilahi, berhenti sejenak untuk penekanan di antara setiap kata. Suyi tertegun. Itu agak menarik. Apakah mereka melakukan kehendak surga? Mengurangi di mana ada kelebihan, tidak diragukan lagi menyiratkan bahwa faksi sipir menganggap, tahanan yang melarikan diri, yang mereka tangkap memiliki kelebihan. Dengan melucuti kultivasi dan kekuatan hidup mereka, mereka dapat memperbaiki kekurangan. Tapi apa kekurangan yang ingin mereka perbaiki? Saat tawon pembuat tembikar menangkap ulat ngengat, tujuan mereka adalah menyediakan nutrisi bagi keturunannya. Ketika para sipir menangkap narapidana yang melarikan diri, apakah sipir melucuti kultivasi dan vitalitas mereka untuk memberi makan anak-anak mereka juga? Bagaimana mungkin mereka mewakili dao surga? Mereka jelas menggunakan itu sebagai alasan untuk memperlakukan pembudidaya sebagai obat dan memanen kita untuk tujuan mereka sendiri. Raja Tragedi Ilahi berkata dengan marah. Suyi mengangguk. Pepatah, dao surga mengurangi di mana ada kelebihan dan menambahkan di mana ada kekurangan, tidak dengan sendirinya mendiskriminasi siapapun. Itu hanya menggambarkan operasi alami dari Dao of Heaven. Melaksanakan kehendak surga hanyalah sebuah lelucon. Suyi bertanya, skrip apa yang ditulis dalam baris teks itu? Naskah manusia purba, kata Raja Tragedi Ilahi tanpa banyak jeda untuk berpikir. Alis Suyi terangkat. Mungkinkah para sipir bukan dari ras iblis, dan faksi mereka terdiri dari pembudidaya manusia? Jika demikian, mereka melakukan kebalikan dari apa yang dikatakan baris teks itu. Mereka mengurangi kekurangan dan menambah surplus yang ada. Lagi pula, sebuah faksi yang mampu dengan mudah menangkap seorang kultivator Imperial Realm seperti Divine Monarch of Tragedy pasti sudah sangat kuat. Selain itu, siapapun mereka, kemungkinan besar mereka bisa mengendalikan kekuatan larangan kegelapan kuno. Suyi tidak bisa tidak curiga bahwa larangan kegelapan kuno yang menimpa benua Azure 30.000 tahun yang lalu adalah pekerjaan mereka.
Selama puluhan ribu tahun penangkaran, saya bertemu dengan beberapa pembudidaya tawanan lainnya. Mereka semua berasal dari dunia yang berbeda, tapi sayangnya, tidak ada yang terlalu kuat. Tidak lama setelah mereka ditangkap, Den of Caterpillars melucuti semua vitalitas dan kultivasi mereka, kata Raja Tragedi Ilahi. Namun, ketika saya berbicara dengan mereka, saya mengetahui bahwa mereka juga tidak tahu faksi seperti apa yang diwakili oleh para sipir. Namun, mereka tahu bahwa para sipir mengaku melakukan kehendak surga. Karena itu, para tahanan menyebut faksi mereka sebagai Sekte Kehendak Surga. Sekte Kehendak Surga, Su Yi menggelengkan kepalanya. Fraksi apa yang berani memberi nama seperti itu? Itu bukan hanya tabu, itu akan memprovokasi permusuhan semua faksi lain. Bagaimanapun, kultivasi pada dasarnya adalah tindakan melawan langit. Su Yi dan Divine Monarch of Tragedy mengobrol lebih lama. Baru pada saat itulah Su Yi mengetahui bahwa sebagai ahli ras Minesoul Demon Peng, Raja Tragedi Ilahi memiliki kemampuan ilahi spasial bawaan, Void at my fingertips. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia telah menggunakan kemampuan ilahi ini untuk membuat simpul spasial yang menghubungkannya dengan benua Azure. Begitulah cara dia merekrut penganut dan mendirikan gereja suci Caterpillar. Pengorbanan pengikutnya membantunya mendapatkan bahan spiritual dan obat-obatan. Beginilah cara dia bertahan dengan pahit selama ini. Selain itu, dia telah memilih gelar tragedi Raja Ilahi untuk dirinya sendiri. Dia terjebak, tetapi meskipun dikurung dalam waktu lama, dia tidak bisa melarikan diri. Apa itu, jika tidak tragis? Tiba-tiba, pusaran berwarna darah yang melayang di udara bergetar, menandakan akhir dari percakapan Su Yi dengan Raja Tragedi Ilahi. Rekan Taois, simpul spasial ini akan segera runtuh. Saya khawatir itu akan memakan waktu berbulan-bulan sebelum saya bisa membukanya lagi, kata Divine Monarch of Tragedy dengan kecepatan tinggi. Kekosongan di ujung jariku memang seni ilahi yang ajaib, tetapi itu sangat menguras tenaga untuk digunakan Raja Tragedi Ilahi. Ini adalah sisa dari mantra pemurnian Void Malevolent. Jika kita mendapat kesempatan, mari kita mengobrol lagi nanti. Su Yi mengeluarkan slip batu giok yang sudah lama dia persiapkan untuk ini dan melemparkannya ke pusaran. Terima kasih banyak atas bimbinganmu, rekan Taois. Raja Tragedi Ilahi berkata dengan rasa terima kasih. Tak lama, pusaran berwarna darah menghilang tanpa jejak. Su Yi bersandar ke kursi anyamannya dan tenggelam dalam pikirannya. Dia mendapatkan beberapa petunjuk berguna selama percakapan ini. Misalnya, tidak hanya ada reruntuhan bintang ke-9, ada reruntuhan bintang serupa lainnya di luar sana. Dan bahwa ada faksi sipir Sekte Kehendak Surga yang mengaku melakukan kehendak surga, dan yang melihat bahkan pakar kerajaan kekaisaran seperti Raja Tragedi Ilahi sebagai tahanan yang melarikan diri. Dan jauh di luar angkasa, ada tempat yang disebut Den of Caterpillars, yang tampaknya merupakan penjara raksasa yang diciptakan oleh Sekte Kehendak Surga. Semua petunjuk ini terhubung dengan larangan kegelapan kuno. Tentu saja, apakah faksi misterius ini benar-benar menyebut diri mereka, Sekte Kehendak Surga, masih belum diketahui. Sepertinya aku harus menangkap salah satu penjara ini untuk mempelajari kebenaran sepenuhnya, pikir Su Yi. Dia tidak bisa tidak mengingat kedalaman meteor abis, di mana makhluk yang dia curigai berasal dari luar angkasa tertidur. Apapun benda itu, ia bisa mengendalikan kekuatan larangan kegelapan kuno. Itu pasti terhubung dengan Sekte Kehendak Surga, dan aku memiliki benih Azure. Saat dia lolos dari meteor abis, dia pasti akan datang mencariku. Ketika saatnya tiba, saya harus menangkapnya. Saya pasti akan belajar banyak dengan cara itu. Su Yi sangat tertarik dengan luar angkasa. Di puncak kehidupan masa lalunya, dia memiliki kesempatan untuk menjelajah ke langit berbintang, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menjalani reinkarnasi sebagai cara alternatif untuk mencari ketinggian yang lebih tinggi dari Grendao. Ini adalah kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang luar angkasa, dia secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini lolos begitu saja. Tak lama kemudian, King Yuan berjubah perak, Diao Yunhe berjanggut keriting, dan Suo Meng kembali. Mereka dengan hati-hati menahan diri untuk tidak menanyakan apa yang dibicarakan Su Yi dan Raja Tragedi Ilahi. Su Yi secara alami tidak akan membahasnya. Aku harus pergi. Su Yi bangkit, menyingkirkan kursi anyamannya, dan memutuskan untuk kembali ke reruntuhan rumah pedang dewa, melanjutkan pengasingannya, dan menunggu kesempatan untuk menerobos. King Yuan berjubah perak dan yang lainnya buru-buru bangun untuk mengantarnya pergi. Yang mulia, izinkan saya untuk membawa Anda, kata Molten Gold Lion. Su Yi mengangguk, naik ke punggungnya yang besar, dan dengan santai duduk. Jin Nu, kesempatan untuk mengikuti senior Su pasti akan membawa keberuntungan. Apapun yang Anda lakukan, jangan mengecewakannya, peringatan King Yuan. Iya Pak, singa dengan sungguh-sungguh setuju. Kemudian, ia membubung ke langit, membawa serta Su Yi. Tak lama, manusia dan singa menghilang ke langit malam. King Yuan dan teman-temannya menghela nafas lega. Menemani seorang raja seperti menemani seekor harimau.
Hanya berinteraksi dengan Suyi, mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Mereka terus-menerus ketakutan bahwa kesalahan langkah sekecil apapun akan memicu keengganan Suyi. Sekarang setelah dia pergi, mereka akhirnya bisa santai. Saat kita tidak bertarung, Yang Mulia Suyi cukup masuk akal, semua hal dipertimbangkan, desah Suomeng. Apakah kamu berharap untuk bertemu dengannya lagi? Tanya Diao Yunhe. Suomeng buru-buru menggelengkan kepalanya. Akan lebih baik jika kita tidak bertemu lagi. Aku merasakan hal yang sama, kata King Yuan, ekspresi bingung di wajahnya. Dia menghela nafas. Namun, mengingat koneksi senior Su dengan tuanku, aku curiga tidak akan lama lagi kita bertemu lagi. Suomeng dan Diao Yunhe langsung terdiam. 1 hari kemudian, ibu kota prefektur Dongfu, Suyi, Yuan Heng, Lan Su, dan Cloudstone Venerate bertemu, dan melanjutkan ke Laut Chaotic Spirit hari itu juga. 2 hari kemudian, hari ke-22 bulan lunar pertama, Suyi dan teman-temannya kembali ke reruntuhan rumah pedang dewa. Begitu dia membuat pengaturan yang sesuai untuk Lan Su dan Cloudstone Venerate, Ning Xihua datang mencari Suyi. Dia berkata dengan sangat prihatin, rekan Taois, kemarin di tengah malam, sebuah sumur kering yang aneh muncul di dalam reruntuhan. Bau darah yang menyengat keluar dari kedalamannya. Saya khawatir itu berbahaya, dan saya meminta Yingke untuk mengawasi area tersebut. Suyi hanya bisa berseru, bawa aku ke sana. Ning Xihua segera membimbingnya. Tak lama kemudian, di tempat ritual yang kering dan hancur di belakang Istana Pedang Dewa, Suyi melihat sumur kuno yang dimaksud. First Immortal of the Sword, Chapter 654. Sumur kering itu tidak besar, diameternya hanya sekitar 10 kaki. Gumpalan kabut berdarah keluar dari kedalamannya, menodai udara di sekitarnya menjadi merah. Yingke berdiri mengawasi tidak jauh dari sana. Ketika dia melihat Suyi, dia buru-buru memperingatkannya, Tuan Su, sumur kering ini sangat aneh. Kabut berdarah bersifat korosif, tidak aman untuk menyentuhnya. Suyi mengangguk, maju selangkah, dan mengulurkan tangannya. Kabut berdarah melonjak ke arahnya dan berkumpul di telapak tangannya. Setelah memeriksanya sejenak, Suyi berkata dengan santai, ini adalah ki mayat yang sangat buruk, dan penampilannya menunjukkan bahwa setidaknya satu roh mayat yang sebanding dengan pembudidaya spirit Dao telah muncul jauh di dalam sumur. Yingke dan Ning Xihua saling memandang. Keduanya tampak waspada. Roh mayat, mereka adalah makhluk yang sangat menakutkan. Ketika seorang kultivator yang kuat terbunuh, jika roh pendendam mereka tetap berada di dalam tubuh mereka, dan dengan energi spiritual yang cukup sebagai makanan, ada kemungkinan mereka akan bermetamorfosis menjadi roh mayat. Mereka mirip dengan hantu, kecuali mereka lahir dari mayat, bukan jiwa. Kalian berdua, awasi di sini. Aku akan pergi melihatnya, kata Suyi. Ini adalah reruntuhan rumah pedang dewa, tetapi kedalaman sumur kuno itu diresapi dengan energi yang mengerikan dan berdarah. Ini tidak diragukan lagi menyiratkan bahwa para pembudidaya pernah mati di dalam. Saat dia berbicara, Suyi sudah tiba sebelum sumur kuno. Rekan Taois, bisakah kamu membawaku bersamamu? Ning Xihua hanya bisa bertanya. Suyi tertegun. Kamu tidak takut bahaya? Ning Xihua memberinya senyum cerah. Rekan Taois, dengan kamu di sisiku, aku tidak akan takut bahkan jika langit runtuh. Ketika dia mengatakannya seperti itu, bagaimana mungkin Suyi menolak? Keduanya segera berkelana ke dalam sumur. Ada tangga di dalamnya, dan itu ditempa dari besi mendalam yang padat dan berat. Selanjutnya, setiap langkah diukir dengan tanda awan dan mesin terbang dari jimat. Namun, erosi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah meninggalkan tanda-tanda belang-belang dan tidak jelas. Namun, sekilas Suyi tahu bahwa ini adalah formasi pertahanan yang sangat kuat. Mengapa rumah pedang dewa menempatkan formasi pertahanan seperti itu di sini? Suyi merasakan ada sesuatu yang salah di sini. Jika bahaya mengintai di kedalaman sumur yang mengering, masuk akal jika mereka menempatkan formasi untuk menjaganya tetap tersegel. Namun, formasi khusus ini jelas dimaksudkan untuk mencegah penyusup keluar. Hati-hati, alis Suyi terangkat. Tangga itu tampak tak berujung. Semakin jauh mereka pergi, semakin padat ki mayat yang mengerikan itu. Pada akhirnya, bahkan Suyi tidak punya pilihan selain mengedarkan basis kultivasinya untuk menetralisir gelombang padat energi merah tua, satu demi satu. Kecececec. Tiba-tiba, suara tidak menyenangkan dari sesuatu yang melesat di udara terdengar lebih jauh dari tangga. Suyi mengulurkan tangannya dan mengeluarkan lampu perunggu berbentuk teratai, dengan sumbu seperti ular. Itu memancarkan cahaya biru hijau yang aneh dan meresahkan. Lampu Netherworld hantu ular. Ini adalah harta roh Dao yang sangat kuat dari jalan hantu. Itu secara khusus dirancang untuk melawan dan menekan hantu. Terhadap lawan lainnya, itu masih memiliki pengaruh korosif pada jiwa mereka. Suyi telah mendapatkan harta ini kembali di Pulau Abadi Sumeru, itu adalah salah satu trofi yang dia klaim dari Monster Deathbringers Netherworld Palace di zaman kuno, Mo Xingze. Suara mendesing. Saat cahaya lampu Netherworld hantu ular menyebar, gelombang ki mayat mengerikan yang berasal dari kedalaman sumur menghilang.
Pada saat yang sama, jeritan sengsara terdengar. Setelah diperiksa lebih dekat, beberapa ratus kaki di bawah, cahaya lampu menyapu sesuatu, yang segera meledak menjadi api biru kehijauan yang menakutkan dan menjerit. Apa itu? Saat mereka semakin dekat, Ning Xihua terkejut menemukan makhluk yang membusuk, seperti binatang buas sepanjang beberapa puluh kaki. Kepalanya telah hancur, dan ada tanda-tanda korosi dan kerusakan di sekujur tubuhnya, sampai-sampai sulit untuk mengatakan seperti apa binatang itu dulu. Seorang kultivator Yao tingkat Dao asal. Itu awalnya binatang terestrial, tapi sudah lama menjadi roh mayat. Cocok untuk menyebutnya mayat Yao. Suyi melihatnya, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memelintir kepala binatang itu. Lihat ke sana, di antara matanya. Meski sudah sangat membusuk, jika dilihat lebih dekat, tidak sulit untuk melihatnya. Luka itu ditangani dengan pedang, kata Suyi. Dengan kata lain, pembudidaya Yao tingkat Dao asal ini mati di bawah seberkas pedang Qi. Ning Xihua tersentak. Ini adalah rumah pedang dewa. 30.000 tahun yang lalu, itu adalah salah satu dari 3 faksi Yao besar dunia. Bukankah itu menyiratkan bahwa roh mayat ini pernah menjadi salah satu murid mereka? Su Yi mengangguk. Kemungkinan besar, iya. Lalu si pembunuh berani menerobos masuk ke rumah pedang dewa dan melakukan pembunuhan. Bukankah itu terlalu kurang ajar? Seru Ning Xihua. Ekspresi Su Yi agak aneh. Kamu curiga ada musuh eksternal yang membunuhnya di dalam. Maksudmu bukan itu masalahnya. Ning Xihua terdengar kaget. Sumur kering ini diposisikan di belakang istana pedang dewa, dan pintu masuknya ditutupi dengan formasi pertahanan yang sangat ketat. Saat itu, bahkan ahli Imperial Realm harus membayar harga yang sangat mahal untuk masuk ke tempat ini, kata Suyi. Tapi jika pembunuhnya seorang kaisar, serangan pedang Qi apapun akan melenyapkan kultivator asal Dao Yao ini sepenuhnya, sampai ke jiwanya. Tidak ada yang tersisa, bahkan mayat, dia tidak mungkin menjadi roh mayat kalau begitu. Ning Xihua samar-samar mulai mengerti, tapi dia merasa sulit untuk percaya. Rekan Taois, maksudmu pembunuhnya juga ahli rumah pedang dewa? Itu kemungkinan, kata Suyi sambil terus berjalan ke bawah. Lampu neraka ular hantu melayang di depan mereka, menebarkan cahaya berkabutnya dan menyebarkan ki mayat yang mengerikan di sepanjang jalan. Beberapa roh mayat lainnya muncul, dan semuanya berusaha menyerang Suyi dan Ning Xihua. Namun, tanpa kecuali, kekuatan lampu hantu ular Netherworld menekan mereka dengan mudah. Roh mayat ini hanyalah pembudidaya Dao asal dalam hidup, dan bahkan sekarang, mereka belum mengembangkan kecerdasan atau kesadaran. Mereka tidak terlalu mengancam, kata Suyi dengan santai. Yang menarik adalah, semuanya jatuh di bawah pedang yang sama. Tanda dan penerapan kekuatan secara praktis identik. Ning Xihua dalam hati merasa sedih, dan dia tidak bisa tidak mengaguminya. Dia sudah lama memasuki origin Dao sendiri, dan dia berada di puncak alam penghindaran butir. Namun, sudah ada perbedaan dunia antara dia dan Suyi. Seandainya dia datang ke sini sendirian, roh mayat di sepanjang jalan akan menghadirkan ancaman yang sangat besar, dia akan terpaksa mundur. Namun, yang harus dilakukan Suyi hanyalah mengambil salah satu pialanya, dan dia dapat dengan mudah menekannya. Tentu saja, Ning Xihua sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Yang paling dia kagumi adalah sepertinya tidak ada yang tidak diketahui Suyi. Dia tidak hanya memahami ki mayat yang mengerikan, dia juga bisa menyimpulkan banyak petunjuk berguna dari petunjuk kecil yang nyaris tak terlihat. Misalnya, bagaimana arwah mayat telah mati. Sedikit kurang dari 10 menit kemudian, Suyi dan Ning Xihua akhirnya sampai di dasar tangga. Dunia bawah tanah yang luas terbentang di hadapan mereka. Ki mayat yang mengerikan sebenarnya kurang padat di sini, dan sebuah istana kuno yang sangat besar menjulang di kejauhan. Banyak roh mayat berkerumun di dekat gerbang istana. Mereka hampir semuanya dalam bentuk berbagai makhluk roh, dan tubuh mereka yang membusuk memancarkan energi yang sangat mengejutkan. Dan jumlahnya ratusan. Ini, mata indah Ning Xihua terlihat serius. Mungkinkah roh-roh mayat itu pernah menjadi murid rumah pedang dewa? Itu sangat mungkin, kata Suyi. Matanya berkilat. Selain itu, dahulu kala, ada urat roh alami di sini. Itu mengandung energi spiritual yang sangat murni dan padat. Kalau tidak, itu tidak mungkin memunculkan begitu banyak roh mayat. Saat dia berbicara, dia terus maju. Ayo, mari kita lihat apa yang ada di istana itu. Dia memperhatikan bahwa meskipun roh-roh mayat telah berkerumun di sekitar gerbang, dan meskipun mereka mencoba masuk ke dalam, tidak ada yang berhasil melewatinya. Siapa ini? Teriakan serak dan eksplosif terdengar. Di tengah kelompok arwah mayat yang jauh, seekor binatang unggas dengan bulu busuk dan rusak berputar untuk melihat Suyi. Matanya merah cerah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura berdarah yang kejam. Namun, yang mengejutkan, ia memiliki kecerdasan yang pasti. Saat roh mayat unggas berbalik, roh mayat di dekatnya juga berbalik untuk melihat. Tubuh halus Ning Xihua menegang, dan rambutnya berdiri tegak. Roh mayat datang dalam berbagai bentuk aneh, tetapi semuanya membusuk. Mereka tampak seperti hantu jahat yang langsung keluar dari neraka.
Seperti yang diharapkan, ada roh mayat tingkat daoroh di sini. Saat Suyi melihat makhluk unggas itu, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Roh mayat seperti ini sangat langka. Hanya mayat orang-orang yang pernah berada di alam inkarnasi spiritual atau lebih tinggi yang memiliki kesempatan mengalami transformasi berulang yang diperlukan untuk mencapai keadaan ini. Lebih jauh lagi, itu membutuhkan makanan energi spiritual yang terus-menerus dan waktu yang sangat lama. Pemimpin sekte memerintahkan agar semua pelanggar di tempat peristirahatan terakhir dieksekusi tanpa ampun. Cepat, bunuh orang luar itu. Raung roh mayat unggas. Ledakan. Roh mayat yang berkerumun mengambil tindakan, maju seperti gelombang berdarah. Membunuh mereka, membunuh mereka, membunuh mereka. Mayat-mayat itu meraung, mata mereka merah, mereka benar-benar gila, dan jelas bahwa mereka memiliki sedikit kesadaran. Mereka hanya mengikuti perintah berdasarkan insting. Ketika dia melihat ini, Suyi hanya bisa menghela nafas. Karena dia tahu bahwa, dalam hidup, mayat-mayat ini adalah murid dari rumah pedang dewa, bagaimana mungkin dia bisa bersemangat melawan mereka. Setiap orang yang tinggal di reruntuhan telah secara efektif menerima kebajikan rumah pedang dewa. Dan itu bahkan sebelum mempertimbangkan bahwa selama perjalanan pertama Suyi ke reruntuhan, dia memperoleh segel tulang Kaisar Yao Heavenspire dan warisan tertinggi sekte itu, Sutra Pedang All Spirit. Bagus. Hari ini, saya akan menggunakan Sutra Kitigarba Little Western Paradise untuk memberikan kedamaian jiwa Anda dan melepaskan Anda dari kepahitan dan siksaan Anda. Pertimbangkan itu, cara membayar rumah pedang dewa atas kebaikannya, gumam Suyi. Dia naik ke langit dan duduk dalam posisi lotus di udara. Tangannya membentuk segel di depannya, dan pikirannya menjadi jernih. Dia tampak bermartabat dan setenang patung Buddha. Ketika dia mengedarkan basis kultivasinya, seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya yang bersinar. Ning Sihua tertegun. Cahaya Buddha yang tak terukur menyebar di sekitar Suyi, pancarannya menerangi dunia bawah tanah yang gelap dan berdarah. Aura yang khusyuk dan menguntungkan menyelimuti udara. Ning Sihua merasa bingung, seolah-olah Suyi adalah Buddha legendaris yang turun ke dunia manusia, pancarannya menerangi segala sesuatu ke segala arah. Melihat ini, siapapun akan merasakan dorongan untuk membungkuk dan menyembahnya. Saat itulah Suyi mulai melantunkan Sutra Sanskerta. Pada awalnya, mereka sangat lembut sehingga hampir tidak terdengar, tetapi secara bertahap volumenya meningkat hingga menjadi sekeras dan sejelas gendang lonceng. Akhirnya, setiap suku kata menggelegar seperti guntur, bergema di seluruh area, megah dan tak terukur. Akumulasi karma telah membuat saya welas asih, dan saya bersumpah untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Kekuatan staf emas saya membuka gerbang ke neraka, dan mutiara yang bersinar di telapak tangan saya menerangi seluruh dunia. First Immortal of the Sword, Chapter 655. Dunia bawah tanah telah diliputi oleh kegelapan, dan aura yang membusuk dan berdarah menggantung di udara. Namun, saat Suyi melantunkannya, itu tiba-tiba berubah, menjadi suci dan penuh keberuntungan. Roh-roh mayat yang melonjak ke arah mereka dalam gelombang pembunuhan membeku di tempat saat cahaya Buddha yang bersinar dan membakar menyapu mereka. Semuanya tiba-tiba tampak linglung. Dan energi ganas, berdarah, dan mengerikan yang memancar dari mereka dimurnikan di bawah cahaya Buddha, menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu adalah pemandangan yang sulit dipercaya. Suyi duduk dalam posisi lotus, seperti Kitigarba Bodhisattva legendaris yang mengawasi neraka. Aspirasinya tak tergoyahkan saat dia melepaskan kekuatan Dharma yang tak terukur, semuanya demi membersihkan dosa orang mati. Ning Sihua menyaksikan dengan bingung, emosi yang tak terlukiskan mengalir jauh di dalam hatinya. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa dilakukan Suyi? Kebijaksanaan dalam sutra, di tengah awan keberuntungan, mengangkat masa penderitaan di alam baka, membuktikan dengan contoh saya bahwa mereka juga bisa menjadi Buddha. Saat Suyi mencapai bagian sutra ini, dia diam-diam membuka matanya. Nyanyian gemuruh masih bergema di seluruh dunia bawah tanah. Di kejauhan, semua roh mayat tampak bersih dan murni, dengan aura keberuntungan. Tidak ada lagi tanda-tanda kotoran atau kejahatan. Mereka tiba-tiba seperti mengingat kembali kehidupan mereka, dan mereka semua memandangi cahaya yang telah membebaskan mereka. Roh mayat burung berkata dengan rasa terima kasih, rekan Taois, terima kasih telah melakukan keajaiban dan memberi kami pembebasan. Yang lainnya segera berbalik ke arah Suyi dan membungkuk, satu demi satu. Rekan Taois, terima kasih telah melakukan keajaiban dan membebaskan kami. Saat suara syukur mereka terdengar, roh-roh mayat itu bergetar dan hancur menjadi abu. Menyaksikan hal ini membuat hati Ning Sihua bergetar. Perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan muncul dalam dirinya, dan dia menjadi linglung. Di dunia ini, tidak ada yang lebih kejam dari kerinduan untuk mati namun tidak mampu melakukannya. Dalam hidup, roh-roh mayat itu adalah murid dari rumah pedang dewa. Mereka benar-benar menghilang dari dunia ini, tapi bukankah itu bentuk pelepasan yang sebenarnya? Rekan Taois, dalam melakukan ini, Anda telah mengumpulkan banyak pahala karma, bisik Ning Sihua. Matanya yang indah menoleh ke arah Suyi.
Su Yi menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang lebih tidak penting daripada pahala karma. Aku menebusnya, tapi itu untuk membalas kebaikan, itu saja. Saat dia berbicara, dia berjalan ke istana yang jauh. Itu sangat luas dan terbentuk dari bongkahan batu yang sangat seragam. Itu kuno dan megah. Gerbangnya tertutup rapat, dan diukir dengan diagram formasi yang rumit. Meskipun tahun-tahun telah mengikis tanda-tanda itu, mereka memancarkan tekanan yang kuat dan mengesankan. Satu lagi formasi pertahanan. Su Yi berdiri di tangga dan memeriksa pintu gerbang. Dia tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan oleh roh mayat burung, pemimpin sekte memerintahkan agar semua pelanggar di tempat peristirahatan terakhir dieksekusi tanpa belas kasihan. Tempat peristirahatan terakhir. Mungkinkah ini adalah tempat yang telah disiapkan oleh para ahli rumah pedang dewa untuk mati dalam meditasi duduk? Para pembudidaya yang gagal masuk ke alam kekaisaran mungkin menikmati rentang hidup yang panjang, tetapi mereka tidak dapat bertahan selama matahari dan bulan, apalagi hidup selamanya. Saat Su Yi merenung, dia mengibaskan lengan bajunya. Seberkas cahaya jernih dan berkabut menyapu keluar, menyerang tempat-tempat berbeda di gerbang yang tertutup rapat. Ledakan rendah dan teredam terdengar. Gerbang telah disegel dan mengumpulkan debu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tapi sekarang, mereka perlahan terbuka. Di dalam, mereka tidak melihat perhiasan atau perabot. Namun, ada 72 altar yang menjulang tinggi. Masing-masing setinggi 90 kaki, lebar 30 kaki, dan hitam pekat. Mereka tercakup dalam diagram formasi misterius. Ada benda seperti kepompong di bagian atas setiap altar. Ketika dia melihat ini, Su Yi tertegun sebentar, tapi dia segera mengerti. Tempat ini mungkin pertama kali didirikan untuk para ahli di akhir hidup mereka. Mereka dapat memasuki meditasi duduk dan meninggal dunia dengan damai. Namun, itu kemudian diubah menjadi tempat bagi murid-murid mereka untuk tertidur. Rekan Taois, apakah kamu menyadari sesuatu? Ning Xihua mau tidak mau bertanya. Platform itu altar penyegelan, bisa dibilang masing-masing berisi sesuatu yang terlihat seperti kepompong. Itu adalah kepompong indah yang disiapkan oleh ahli alam kekaisaran dari rumah pedang dewa, kata Su Yi dengan santai. Mezbah pemeteraian, seperti namanya, memiliki kuasa pemeteraian. Mereka dapat menangkal gangguan dan kerusakan dari dunia luar. Penggarap dapat memasuki keadaan tidak aktif di dalam Exquisite Chrysalis. Kepompong menyegel kultivasi dan kekuatan hidup mereka, mempertahankan kemudahan mereka dan memastikan bahwa waktu tidak dapat menyentuh mereka. Kemudian, ketika waktunya tepat, kultivator di dalamnya secara alami dapat membebaskan diri dari kepompongnya dan memasuki kembali dunia. Ning Xihua berkata dengan heran, benda suci seperti itu ada di dunia ini. Objek ilahi, saya tidak akan pergi sejauh itu, kata Su Yi. Seperti yang kamu ketahui, banyak monster dari zaman kuno telah memasuki dunia kembali. Menurutmu bagaimana mereka selamat dari larangan kegelapan kuno? Ning Xihua sempat tercengang, tapi dia dengan cepat mengerti. Maksudmu monster-monster di zaman kuno semuanya menggunakan harta karun seperti kepompong indah untuk memasuki keadaan tidak aktif. Dan begitulah cara mereka bertahan selama 30.000 tahun dari efek korosif larangan kegelapan kuno. Itu benar, kata Su Yi. Namun, banyak hal terjadi, dan dunia mengalami pasang surut. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, sangat mungkin mereka yang tertidur tidak akan pernah terbangun kembali. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju istana. Ning Xihua secara naluriah mengikutinya. Ketika mereka mencapai altar terdekat, Su Yi menatap ke arah krisalis indah setinggi 10 kaki. Kelopak matanya berkedut. Ada tebasan yang sangat jelas di permukaan kepompong. Selain itu, dia tahu bahwa itu adalah karya dari senjata yang sama yang telah membunuh semua roh mayat itu. Su Yi menyebarkan indera ketuhanannya dan memeriksa altar lainnya. Tanpa kecuali, sebuah pedang telah menebas dan menghancurkan setiap Exquisite Chrysalis terakhir. Tidak heran tidak ada monster dari zaman kuno yang muncul di dalam rumah pedang dewa. Jadi, kepompong indah mereka sudah lama dihancurkan. Bahkan Su Yi memiliki reaksi emosional yang terlihat saat mempelajari hal ini. Jelas bahwa, 30.000 tahun yang lalu, ketika larangan kegelapan kuno menimpa benua Azure, rumah pedang dewa sebenarnya mempersiapkannya. Mereka bahkan melangkah lebih jauh dengan menempatkan 72 kepompong indah di dalam tempat peristirahatan terakhir mereka, semuanya dengan harapan bahwa 72 murid pilihan mereka suatu hari nanti dapat memasuki dunia kembali. Namun, seseorang telah merusak semua pengaturan mereka. Siapa yang melakukan ini? Saat Su Yi merenung, dia tiba-tiba melihat mayat kering jauh di dalam istana. Saat dia mendekat, dia melihat mayat itu berpakaian ungu. Tubuhnya layu, tetapi meskipun sudah bertahun-tahun mengalami korosi, tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Mayat itu duduk di tanah, kepala menggantung, jari telunjuk kanan menyentuh tanah. Ketika Su Yi menoleh, dia melihat sebaris teks yang ditulis dengan darah. Surat-surat itu adalah aksara Yao kuno, dan waktu telah memakan waktu lama, kata-katanya redup dan tidak jelas. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia masih bisa membacanya.
Kemalangan ilahi menyerang tuannya dan mengakhiri sejarah panjang rumah pedang dewa. Saya, Bai Changhen, malu menghadapi leluhur saya. Saat dia melihat ini, hati Su Yi terguncang, dan dia tampak tercerahkan. Mayat ini milik pemimpin generasi ketiga rumah pedang dewa, Bai Changhen. Selama perjalanan pertamanya ke reruntuhan, Su Yi melihat pemandangan dari 30.000 tahun yang lalu terekam dalam slip batu giok. Adegan ini termasuk Bai Changhen dan Kaisar Heavenspire Yao. Kesialan ilahi menyerang tuannya sepertinya itu awalnya adalah senjata kelahiran Bai Changhen. Su Yi bergumam pada dirinya sendiri. 2 bulan lalu, di luar reruntuhan rumah pedang dewa, dia membunuh King Luo. Saat itulah dia mengetahui bahwa King Luo benar-benar hanya seorang budak yang dipilih pedang untuk memelihara dirinya sendiri. Nasib King Luo berada di bawah kendali senjata Yao yang tersembunyi di dalam tulang punggungnya, kemalangan ilahi. Pada saat itu, Su Yi menduga bahwa King Luo telah muncul di luar reruntuhan di bawah pengaruh kesialan ilahi. Lagi pula, rumah pedang dewa adalah faksi pembudidaya Yao, dan mereka memiliki kata, pedang, di nama mereka. Kesialan ilahi jelas merupakan harta tertinggi dari jalan Yao, itu memiliki roh Yao yang sepenuhnya terwujud, dan itu muncul tepat di luar reruntuhan rumah pedang dewa. Semua itu adalah bukti yang hampir tidak diragukan lagi bahwa itu terhubung ke rumah pedang dewa dalam beberapa cara. Ketika dia melihat mayat Bai Changhen dan pesan tergesa-gesa yang dia tulis dengan darah sebelum kematiannya, bagaimana mungkin Su Yi tidak menyadari apa yang telah terjadi? Rekan Taois, jangan bilang kamu mengenali mayat itu. Tanya Ning Xihua. Su Yi mengangguk, lalu menjelaskan apa yang dia ketahui padanya. 30.000 tahun yang lalu, ketika larangan kegelapan kuno menimpa benua Azure, para pembudidaya rumah pedang dewa berada dalam bahaya. Pemimpin mereka, Bai Changhen, memimpin para ahlinya untuk membangun 72 altar tersegel di sini, di tempat peristirahatan terakhir. Dia berencana untuk meninggalkan sesuatu sebagai cadangan, dan dia berharap bahwa para murid yang tertidur di dalam Exquisite Chrysalis suatu hari akan bangkit kembali. Namun, Bai Changhen tidak pernah dapat mengantisipasi bahwa saat dia membuat pengaturan ini, senjata kelahirannya sendiri, kesialan ilahi, tiba-tiba akan menyerang dia. 72 kepompong indah, serta ratusan atau lebih roh mayat di luar, jelas semuanya telah dibunuh oleh kemalangan ilahi. Narasi Su Yi sederhana, tetapi setelah mengetahui kebenaran dari situasinya, Ning Xihua begitu terkejut sehingga rasa dingin menjalari punggungnya, dan raut wajahnya yang cantik berubah secara dramatis. Dia hanya bisa berkata, pedang, itu saja. Bagaimana bisa begitu menakutkan dan jahat? Inilah bahaya memelihara pedang dengan tubuhmu, kata Su Yi. Melakukan itu memungkinkan Anda menggunakan esensi, ki, semangat, dan basis kultivasi Anda untuk memelihara senjata natal Anda dan meningkatkan kualitas dan kekuatannya. Melakukan ini memang bisa membuat senjata kelahiranmu meledak dengan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan. Namun, kerugiannya adalah jika Anda tidak dapat menekan semangat senjata, Anda berisiko menyalakannya. Jika itu terjadi, itu akan menghilangkan ingatan, kultivasi, dan bahkan hidup Anda. Pedangmu akan melahapmu sepenuhnya. Su Yi melirik mayat Bai Changhen dan melanjutkan, jika saya tidak salah, menetapkan batasan di sekitar kepompong indah sangat menguras jiwa dan basis kultivasinya. Ini memberi Divine Misfortune kesempatan untuk dieksploitasi, mengakibatkan malapetaka yang parah ini. Hati Ning Xihua bergetar ketakutan hanya dengan mendengarkan ini, dan dia merasakan kedinginan di tangan dan kakinya. Sebuah pedang benar-benar telah membunuh mantan pemimpin rumah pedang dewa dan merusak tanggapannya terhadap larangan kegelapan kuno. Ini tidak diragukan lagi, tidak dapat dipercaya. Tapi yang paling menakutkan Ning Xihua adalah bahwa kemalangan ilahi masih hidup. Selain itu muncul di luar reruntuhan belum lama ini. Jika Su Yi tidak tiba tepat waktu, kemalangan ilahi mungkin akan berhasil masuk ke dalam reruntuhan. First Immortal of the Sword, Chapter 656. Ada yang tidak beres. Su Yi tiba-tiba mengerutkan alisnya. Hati Ning Xihua sudah bergetar, dan ketika dia mendengar ini, dia menjadi kaku. Rekan Taois, apakah Anda merasakan sesuatu yang tidak pada tempatnya? Su Yi bertanya, jika kamu adalah Bai Changhen, dan kamu tahu bahwa memberi makan pedangmu dengan tubuhmu memiliki risiko tinggi senjatamu berbalik padamu, bukankah kamu akan berhati-hati? Tentu saja aku mau, kata Ning Xihua tanpa banyak berpikir. Sebagai pemimpin generasi ketiga dari rumah pedang dewa, mengingat temperamen dan kebijaksanaan Bai Changhen, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui risiko memelihara pedangnya dengan tubuhnya? Itu menyiratkan bahwa kesialan ilahi tidak menyerang Bai Changhen entah dari mana, kata Su Yi. Sesuatu yang lain pasti telah terjadi, yang memberi kesempatan kepada Divine Misfortune untuk dieksploitasi. Rambut Ning Xihua berdiri tegak. Pelaku di balik kematian Bai Changhen, dan orang yang membawa kehancuran ke rumah pedang dewa, bukan hanya kesialan ilahi. Pikiran itu tidak diragukan lagi menakutkan. Saat itulah Su Yi menatap ke puncak istana. Istana itu sangat megah dan luas, dan atapnya berbentuk kubah seperti payung besar. Lampu biru seukuran telapak tangan tergantung di tengahnya. Lampunya tidak menyala, dan tidak memiliki rasa kehadiran tertentu.
Selain itu, jaraknya yang jauh, membuatnya sangat mudah untuk diabaikan. Namun, ketika tatapan Suyi tertuju pada lampu kecil yang sederhana itu, pupil matanya mengerut. Tatapannya beralih, dan dia memeriksa 72 altar yang menjulang sekali lagi. Saat itulah, di dalam lampu yang tergantung dari langit-langit istana yang seperti kubah, minyak lampu berwarna merah darah diam-diam bergetar, dan menjulurkan sumbunya yang seperti burung. Sumbu itu meledak menjadi nyala api, memancarkan cahaya merah bercahaya, yang menguraikan siluet wanita yang tidak jelas. Kegentingan, 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 praktis secara bersamaan, serangkaian ledakan terdengar dengan cepat. Di atas 72 altar penyegelan, kepompong indah meledak seperti telur retak. Masing-masing meledak dengan kimayat mengerikan yang mengerikan. Ekspresi Ning Xihua berubah secara dramatis, perkembangan mendadak ini mengejutkannya. Jangan panik, Suyi mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahunya, ekspresinya setenang biasanya. Namun, pandangannya yang jauh terfokus pada lampu biru kecil yang tergantung di langit-langit istana. Cahaya lampu berwarna merah seperti darah, dan sesosok wanita samar berkedip masuk dan keluar dari pandangan, memancarkan aura yang meresahkan. Begitu Suyi menoleh, wanita itu sepertinya merasakannya. Dia mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Retakan, 72 altar penyegelan langsung bergemuruh, dan diagram formasi yang menutupinya tampak hidup. Mereka terhubung, membentuk batasan besar-besaran. Suyi dan Ning Xihua berada tepat di tengahnya, jadi mereka langsung menemukan diri mereka dalam bahaya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Praktis secara bersamaan, sosok-sosok ditembakkan dari kristal indah yang terbungkus kimayat. Ada campuran pria dan wanita, tetapi semuanya tampak muda. Semua mengenakan jubah Taois emas gelap dan membawa pedang spiritual di punggung mereka. Mereka sepertinya pernah menjadi kelompok pembudidaya pedang yang mempesona. Namun, energi mayat berwarna darah dan mengerikan yang mengelilingi mereka membuat mereka tampak ganas dan menakutkan, dan mata mereka bersinar dengan cahaya sedingin es berwarna darah. 72 roh mayat. Tidak seperti roh mayat yang babak belur dan membusuk di luar, 72 roh mayat ini sepenuhnya utuh, dan aura mereka sangat kuat. Tidak ada yang lebih lemah dari para pembudidaya alam manifestasi spiritual. Beberapa bahkan sebanding dengan pembudidaya inkarnasi spiritual. Rambut Ning Xihua berdiri tegak, dan semangatnya tenggelam. Dia hanya berada di alam penghindaran butir. Terlepas dari kepercayaan diri dan ketenangannya yang biasa, aura yang terpancar dari roh mayat membuatnya merasa tercekik, dan hatinya dipenuhi keputusasaan. Betapa menakutkannya ketika 72 roh mayat spirit Dao menyerang secara bersamaan. Rekan Taois, apakah roh mayat ini masih bisa ditebus? Tergagap Ning Xihua. Tentu saja, kata Suyi dengan santai. Tapi aku harus menyesuaikan pendekatanku. Dentang. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, pedang Dewa Abstrus mendarat di telapak tangannya. Saat dia mengedarkan basis kultivasinya, bilah hitam pedang Dewa Abstrus bersinar dengan cahaya Buddha keemasan yang membakar. Bagian yang paling ajaib adalah lingkaran cahaya Buddha menyebar dari bilah seperti riak, setiap riak seperti platform teratai emas. Siluet Buddha yang samar dan ilusi muncul di permukaannya. Suara nyanyian, pelafalan, pujian, dan jalinan ikan kayu, membentuk sutra nirwana tanpa batas. Itu bergema di seluruh istana, sepertinya tanpa akhir. Pedang nirvanik penerangan besar. Ini adalah salah satu dari 4 warisan besar Dao pedang di Little Western Paradise. Itu adalah sutra pedang Buddhis tertinggi, seperti juga 3 sutra lainnya pedang penebusan yang menakjubkan, pedang penatap hati bejana welas asih, dan cermin pedang kosmos. Meskipun Suyi bukan seorang kultivator Buddhis, di masa lalunya, dia dan ahli Imperial Apex dari Little Western Paradise, Master Inkstone Heart Buddhis kuno, pernah duduk dan mendiskusikan Dao. Bahkan biksu tua itu sendiri telah menyanyikan pujiannya atas pemahaman dan pencapaiannya dalam warisan Buddha. Kemungkinan besar, bahkan kultivator Buddhis sejati akan kagum pada pedang nirvanik penerangan besar Suyi. Ketika dia melihat pancaran yang tak terbatas dan membakar dari teknik pedang yang tiada taraf ini, hati Ning Xihua bergetar, dan kalimat ini naik tanpa diminta ke garis depan pikirannya, keahliannya luar biasa, seolah-olah merebut kekayaan dari surga. Riak cahaya Buddha seperti arus hangat, mereka menghilangkan ketegangan Ning Xihua, dan dia merasakan pelepasan total dari perasaan tercekik itu. Membunuh, membunuh, membunuh. Teriakan menggelegar seperti guntur. 72 roh mayat menghunus pedang mereka dan menyerang, masih terbungkus kimayat yang mengerikan. Kekuatan mereka tampak sengit di luar batas. Setiap individu sudah cukup untuk membuat bahkan kultivator alam manifestasi spiritual gemetar. Tapi sekarang, mereka menyerang secara berkelompok. Mereka seperti pasukan ganas langsung dari kedalaman neraka. Bahkan pembudidaya inkarnasi spiritual harus menghindari ujung tajam mereka. Orang lain mengendalikanmu bahkan dalam kematian. Benar-benar menyedihkan, desah Suyi. Dia menusukkan pedang Dewa Abstrus. Lingkaran cahaya Buddha melesat maju. Itu tampak selembut riak, tetapi saat terbang di udara, itu disertai dengan pancaran tanpa batas dan nyanyian Sanskerta yang menggetarkan surga.
Ledakan, senjata roh mayat sangat menakutkan, namun Great Illumination Nirvanic Sword Key menghentikan mereka di udara. Mereka tidak bisa maju bahkan 1 inci lebih jauh. Roh mayat terkemuka adalah seorang pria jangkung dengan fitur tidak jelas. Saat cahaya yang bersinar menyapu dirinya, dia meledak menjadi nyala api dan langsung menghilang menjadi abu. Tidak ada yang tersisa darinya. Saat Suyi terus maju, dia mengayunkannya berulang kali. Bayangan pedang yang bersinar menyebar seperti riak, dan nyanyian Sanskerta bergema di udara. Siluet mirip Buddha menyerbu dari platform teratai mereka, menekan roh mayat di semua sisi. Bang, 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 roh mayat, masing-masing sebanding dengan pembudidaya alam manifestasi spiritual, telah secara efektif tenggelam ke lautan cahaya Buddha yang tak berujung. Pedang Ki menyapu keluar, dengungannya datang bergelombang. Roh mayat yang menyerang masing-masing meledak menjadi api, dan semuanya berubah menjadi abu. Bahkan roh mayat sebanding dengan pembudidaya alam inkarnasi spiritual. Di hadapan kekuatan sutra pedang Buddha tertinggi ini, mereka benar-benar ditekan. Tidak peduli berapa banyak mereka berjuang, itu tidak berhasil. Mereka bertahan sedikit lebih lama, tetapi pada akhirnya, mereka juga direduksi menjadi ketiadaan. Ning Sihua menyaksikan permainan ini. Dia tidak bisa membantu tetapi jatuh ke dalam keadaan linglung. Suyi sekarang tampak seperti seorang Buddha yang melintasi dunia fana, melenyapkan Yao, memusnahkan iblis, dan memurnikan kejahatan. Cahaya Buddha menyinari seluruh area. Setelah kurang dari 10 napas waktu, 72 roh mayat telah dimurnikan. Tapi itu masih belum berakhir. Lengan baju Suyi mengepul di sekelilingnya, dan pedang dewa musuh tiba-tiba berhenti di udara. Ledakan, riak ki pedang yang membakar dan bersinar menyebar ke segala arah, dan 72 altar penyegelan yang ditempatkan di sekitar istana hancur dan runtuh dengan keras. Kekuatan restriktif yang menyelimuti area tersebar. Tapi tatapan Suyi beralih ke lampu biru yang tergantung di langit-langit. Dia berkata dengan tenang, ingin terus bermain. Ning Sihua secara naluriah mengikuti tatapan Suyi. Cahaya merah terang dari lampu bergoyang, dan sesosok wanita samar-samar melayang di dalam cahayanya. Siapa wanita itu? Tanya Ning Sihua. Wosh, gelombang. Lampu itu hanya seukuran kepalan tangan, tapi menggelegar seperti gelombang pasang besar. Petak cahaya merah meledak darinya, melonjak tanpa henti di udara. Secara bertahap menguraikan sosok wanita. Dia memiliki rambut seputih salju, dan gaunnya semerah darah. Dia memiliki sosok yang ramping dan anggun, tetapi mata birunya dingin dan aneh. Gumpalan niat pedang merah darah yang tersebar berputar di sekelilingnya, memberinya udara tambahan, kuat, dan keras. Saat dia mengulurkan tangannya, lampu biru itu jatuh ke telapak tangannya. Dia kemudian dengan ringan melangkah maju, muncul tidak jauh dari Suyi. Roknya bergoyang di sekelilingnya, dan kombinasi dari kecantikannya yang luar biasa dan aura yang kuat membuatnya tampak seperti makhluk abadi dari Jalan Yao. Ning Sihua merasakan sakit yang menyengat di matanya, dan dia merasa seolah-olah dia telah mengambil pisau di jantungnya. Dia secara naluriah menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke wanita itu. Auranya terlalu kuat dan mengesankan. Metodemu cukup bagus, rekan Taois. Anda pasti bukan orang biasa, kata wanita berambut putih itu. Suaranya setajam ujung pedang, sedingin es, dan mengesankan. Namun, ini adalah tempat peristirahatan terakhir rumah pedang dewa. Anda telah melakukan kesalahan besar hanya dengan datang ke sini. Jika Anda tidak ingin mati di sini, sebaiknya Anda membawa pendamping wanita Anda dan segera pergi. Suyi tersenyum, sama sekali tidak peduli dengan ancamannya. Sebaliknya, dia melihat ke kejauhan, ke mayat Bai Changhen. Jadi, apakah kamu yang berkolusi dengan kemalangan ilahi untuk membunuh Bai Changhen? Hati Ning Sihua bergetar. Apakah wanita berambut putih berbaju merah ini pelaku lainnya? Wanita berambut putih itu mengerutkan kening. Rekan Taois, apakah Anda sudah memutuskan untuk tidak pergi? Dia tidak menjawab pertanyaannya, tetapi auranya tumbuh lebih ganas dan lebih mengesankan. Dan kamu, kenapa kamu belum pergi? Suyi berkata dengan santai. Kekuatan formasi di jalan menuju dunia luar telah lama menghilang. Mengingat kultivasi Anda, tidak akan sulit bagi Anda untuk pergi. Alis wanita berambut putih itu berkerut lebih dalam dari sebelumnya. Dia secara alami tahu bahwa Suyi sama sekali tidak peduli dengan ancamannya. Setelah hening sejenak, mata birunya menatap lampu biru di telapak tangannya. Aku sedang menunggu seseorang. Sepertinya kamu sedang menunggu pedang Yao itu, kesialan ilahi. Pupil wanita berambut putih itu menyempit, sepertinya dia cukup terkejut. Tapi kemudian, Suyi melanjutkan, namun, pedang itu tidak akan datang. Wanita berambut putih dengan gaun berwarna darah berkata dengan keyakinan kuat, itu tidak mungkin. Tanggapan ini adalah bukti yang tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa dia memang sedang menunggu kemalangan ilahi. Gelombang kejutan menjalari hati Ning Sihua. Dia akhirnya mengerti mengapa King Luo muncul di luar reruntuhan belum lama ini. Jadi, pedang yang menghuni tulang belakang King Luo, pedang Yao kesialan ilahi, ingin melihat wanita berambut putih berdiri di depan mereka sekarang.
First Immortal of the Sword, Chapter 657. Tidak memungkinkan, Su Yi bertanya dengan dingin. Hanya 2 bulan yang lalu, pedang Yao itu mencoba menerobos reruntuhan rumah pedang dewa, hanya untuk menderita luka dan melarikan diri. Cara saya melihatnya, itu tidak akan berani kembali dalam waktu dekat. Tatapan tidak wajar wanita berambut putih itu langsung serius. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan jijik, mengingat kekuatan King Luo, bahkan seorang kultivator realem revolusi spiritual tidak akan cocok untuknya. Bagaimana mungkin dia bisa terluka? Meskipun hati Ning Xihua penuh ketakutan, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Pedang itu benar-benar terluka dan kabur, dan King Luo, yang kamu bicarakan terbunuh. King Luo sudah mati. Wanita berambut putih itu tertawa dingin. Kamu bertentangan dengan dirimu sendiri. Jika King Luo benar-benar melarikan diri seperti yang Anda katakan, bagaimana mungkin Anda bisa membunuhnya? Ning Xihua tercengang, tapi Su Yi cepat mengerti. Jadi, roh Yao di dalam pedang menyebut dirinya King Luo. Divine Misfortune adalah nama pedang itu. King Luo adalah nama roh pedang. Tidak heran para budak pedang hanya ingat bahwa mereka diberi nama King Luo setelah ingatan mereka dihapus. Jelas kekuatan pedang mempengaruhi mereka. Su Yi akhirnya mengerti. Dia melihat lampu yang melayang di atas telapak tangan wanita berambut putih itu. Jika saya tidak salah, ketika Anda dan King Luo bergabung untuk membunuh Bai Changhen, Anda juga terluka parah, dan Anda disegel di dalam lampu itu, tidak dapat melarikan diri. Apakah saya benar? Wanita berambut putih itu berkata dengan dingin, aku tidak membunuh Bai Changhen. Su Yi tertawa. Bai Changhen terbunuh, saat kamu disegel di dalam lampu perunggu. Ketika roh kesialan ilahi, King Luo, melarikan diri, dia pasti berjanji untuk kembali untukmu. Aku yakin dia bilang dia akan membebaskanmu dari tawanan dan membawamu pergi dari tempat peristirahatan terakhir. Apakah saya benar? Wanita berambut putih itu tidak mengatakan apa-apa. Namun, Ning Xihua memperhatikan bahwa tangan kirinya bergetar saat Su Yi berbicara. Itu adalah petunjuk halus tapi tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa wanita itu tidak setenang yang terlihat di permukaan. Rekan Taois, bukankah kamu mengatakan bahwa dengan kekuatannya, dia bisa saja meninggalkan tempat ini sejak lama? Tanya Ning Xihua. Meninggalkan tidak berarti melarikan diri dari kurungan, kata Su Yi. Apakah kamu melihat lampu di tangannya? Kecuali saya salah, itu adalah lampu pemurnian jiwa tingkat kekaisaran. Dengan kekuatannya, kecuali seseorang membantunya, tidak mungkin dia bisa lepas dari kungkungannya. Saat dia mendengar itu, ekspresi wanita berambut putih itu akhirnya berubah, dan auranya menjadi jauh lebih ganas. Bahkan terkurung, aku cukup kuat untuk membunuh kalian berdua. Tatapan Su Yi bersinar dengan sedikit penghinaan. Jika kamu benar-benar bisa melakukan itu, mengapa kamu menunggu selama ini untuk menyerang? Kamu benar-benar bersikeras mencari kematian. Niat membunuh yang dingin muncul di wajah cantik wanita itu, dan dia mengangkat tangannya. Weng, ki pedang seputih salju yang menyilaukan keluar dari telapak tangannya yang seperti batu giok. Itu memancarkan gumpalan kilau merah tua yang tidak wajar. Tubuh halus Ning Xihua menegang, dan dia merasakan sakit menusuk di sekujur kulitnya. Meskipun demikian, dia memperhatikan saat Su Yi maju selangkah, lebih dekat ke wanita berambut putih itu. Saya mengatakan semua itu sebelumnya hanya karena saya ingin tahu yang sebenarnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menangani roh pedang kecil seperti kamu? Momentum yang mengesankan tiba-tiba melonjak dari tubuhnya yang tinggi dan ramping. Tatapannya yang jauh sama tenangnya seperti sebelumnya. Namun, auranya benar-benar berbeda. Pupil wanita itu menyempit. Ketika pemuda berbaju biru itu semakin dekat dan semakin dekat, dia tiba-tiba tampak tinggi melampaui batas, seperti dewa dari atas, mampu menahan matahari dan bulan dan mengintimidasi langit. Aura pedang mengesankan yang tak terlukiskan membebani dirinya dengan kejam. Dia merasa seolah-olah pedang Dao telah melayang keluar dari kehampaan, merobek langit, menembus ruang dan waktu, dengan momentum yang mampu mengguncang keabadian dan itu mengarah tepat ke arahnya. Di hadapan tebasan yang mengerikan ini, dia merasa sekecil dan tidak berarti seperti semut. Dia tidak bisa memikirkan perlawanan, dia bahkan merasakan dorongan yang hampir tak tertahankan untuk menjatuhkan dirinya ke tanah dan tunduk. Ki pedang seputih salju memancarkan cahaya merah samar saat melonjak keluar dari telapak tangannya, tetapi di hadapan aura Su Yi yang mengesankan, tiba-tiba meraung, lalu hancur. Segera setelah itu, tubuh halus wanita berambut putih itu bergetar hebat, dan wajahnya semakin pucat. Tatapannya kosong, lalu ketakutan, tak berdaya, dan diliputi keputusasaan. Berlutut, sebuah suara tenang bergema di dalam pikirannya. Itu berdering seperti lonceng kuil dan menggelegar seperti guntur. Wanita berambut putih itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lututnya berdebam lemas ke tanah, diikuti oleh air terjun rambut putih. Su Yi sekarang berdiri hanya 3 kaki darinya, kedua tangan di belakang punggungnya. Ning Xihua tercengang, dan mata Phoenix-nya membelalak tak percaya.
Pikirannya menjadi kosong. Eksistensi menakutkan seperti itu sebenarnya berlutut. Seperti itu, berlutut di depan lawan adalah cara kalah yang sangat memalukan. Terlebih lagi, dari awal hingga akhir, Su Yi tidak sekalipun menyerang. Dia hanya mengandalkan auranya yang mengesankan untuk memaksa wanita berambut putih itu jatuh ke tanah. Ini tidak diragukan lagi, sulit dipercaya. Kamu, siapa kamu? Wanita berambut putih itu mendongak, matanya penuh ketakutan, amarah, dan rasa takut yang mengakar. Su Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengulurkan tangannya dan meraih. Lampu biru berhamburan di udara dan mendarat di telapak tangannya. Itu hanya seukuran tangannya, dan sumbu berbentuk burung yang dikelilingi minyak lampu merah menyala, memancarkan cahaya redup berbintik-bintik. Nama, Heaven Sphere, diukir dalam tulisan kuno di dasar lampu. Tidak diragukan lagi, lampu ini adalah karya pendiri Rumah Pedang Dewa, Kaisar Heaven Sphere Yao. Namun, sesuatu yang lain dengan cepat mengalihkan pandangan Su Yi. Ada tanda di permukaan lampu, dan itu jelas hasil karya pedang. Pantas saja aura harta ini sangat lemah. Jadi, sudah lama rusak. Tambahkan itu ke korosi puluhan ribu tahun, dan tidak lagi seperti dulu. Jika ya, saya khawatir Anda masih terjebak di dalam. Sudahlah menyebabkan masalah, Anda tidak akan bisa mengambil setengah langkah di luar lampu. Su Yi mengutak-atik lampu dan berkata dengan santai, namun, asal-muasalmu telah lama disempurnakan menjadi lampu. Meskipun Anda dapat melarikan diri dari batasannya, ia tetap mengendalikan hidup dan mati Anda. Kamu akan hidup selama lampu itu ada, tetapi jika itu hancur, kamu akan mati. Wanita berambut putih itu gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan ketika dia melihat ke arah Su Yi, matanya bersinar dengan keheranan yang tak terlukiskan. Sepertinya dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana seorang kultivator muda Gathering Stars Realm dapat memiliki persepsi yang begitu menakutkan atau pengetahuan yang begitu luas. Saya mengerti inti dari apa yang terjadi. Saat itu, Bai Changhen memiliki lampu ini, dan dia pikir dia bisa menggunakannya untuk mengintimidasi kemalangan ilahi agar berperilaku sendiri, kata Su Yi, tampak tenggelam dalam pikirannya. Tapi dia tidak akan pernah menduga bahwa kamu akan menyergapnya entah dari mana. Artinya dia tidak punya pilihan selain menggunakan harta ini untuk menekanmu di menit terakhir. Namun, ini menciptakan celah untuk kemalangan ilahi untuk dieksploitasi, mengakibatkan kematian pemimpin generasi ketiga dari Rumah Pedang Dewa, serta penghancuran 72 kepompong indah dan kematian setiap murid yang hadir. Semuanya menghadapi malapetaka. Wanita berambut putih itu menggigit bibirnya. Aku bilang aku tidak membunuh Bai Changhen. Dia serakah dan berbahaya, dan dia membawa kematiannya sendiri. Oh, kata Su Yi dengan penuh minat. Kalau begitu, mari kita dengarkan. Jika Anda bisa meyakinkan saya akan meninggalkan Anda jalan menuju kehidupan. Wanita berambut putih terdiam sebentar, dan ekspresinya tiba-tiba bertentangan. Ketika larangan kegelapan kuno turun ke atas kita, Yang Mulia Kaisar Heaven Sphere Yao membuat pilihan untuk mencegah penghentian warisan Rumah Pedang Dewa. Dia melanjutkan untuk menjelaskan situasi lengkapnya. Itu tidak rumit. Kaisar Heaven Sphere Yao percaya hanya ada dua jalan yang bisa mereka ambil untuk menghindari akhir dari warisan mereka. Yang pertama adalah memimpin para ahli mereka menjauh dari benua Azure dan menjelajahi langit berbintang yang berbahaya untuk mencari tempat baru untuk berkultivasi. Satu kelompok pergi, tetapi yang lain yang ini dipimpin oleh Bai Changhen membangun kepompong indah di dalam tempat peristirahatan terakhir dalam upaya untuk melepaskan diri dari kekuatan korosif larangan kegelapan kuno. Ketika Kaisar Heaven Sphere Yao meninggalkan benua Azure, dia meninggalkan tiga hal. Sutra pedang All Spirit yang dia buat. Lampu pemurnian jiwa Heaven Sphere, dan pedang pertama yang dia tempa setelah membuktikan daunnya dan memasuki alam kekaisaran, Celestial Glaze. Wanita berambut putih berbaju merah itu adalah roh senjata Celestial Glaze. Sebelum Bai Changhen mulai membangun Exquisite Chrysalises, semangat kesialan ilahi, King Luo, diam-diam memperingatkan semangat Celestial Glaze. Dia mengatakan bahwa Bai Changhen telah memutuskan untuk menyempurnakan Celestial Glaze untuk menekan kemalangan ilahi. Setelah itu terjadi, King Luo akan benar-benar ditekan, tetapi roh berambut putih dari Celestial Glaze akan dikutuk tanpa keraguan. King Luo juga mengatakan bahwa dia dapat membantunya melarikan diri dari malapetaka ini, tetapi dengan syarat dia membantunya mengalahkan Bai Changhen. Wanita berambut putih itu menolak ide ini. Pada saat itu, dia tidak percaya bahwa Bai Changhen akan berani memperbaiki Celestial Glaze. Lagi pula, itu adalah pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Heaven Sphere Yao. Dia adalah roh senjata pedang, tapi dia dan Kaisar Heaven Sphere Yao sedekat master dan magang. Melawan semua harapan, setelah menyelesaikan kepompong indah 70 detik, Bai Changhen benar-benar mencoba untuk menyempurnakannya. Ini membuatnya tidak punya pilihan selain melawan. Pada akhirnya, meskipun Bai Changhen menggunakan lampu pemurnian jiwa Heaven Sphere untuk menekannya, ini menciptakan celah bagi King Luo, yang membunuh tuannya. Saya tidak pernah membenci Bai Changhen.
Dia menggunakan tubuhnya untuk memelihara pedangnya, jadi King Luo terus menjadi semakin kuat, tetapi kultivasi Bai Changhen mencapai kemacetan. Waktu yang lama berlalu, tetapi dia tidak bisa menerobos. Semakin lama dia terjebak, semakin besar kemungkinan King Luo untuk melawannya, kata wanita berambut putih itu. Itulah mengapa dia mencoba menyempurnakan Celestial Glaze, dia berharap hal itu akan membantu menekan King Luo. Tapi meskipun aku mengerti, aku tidak bisa mentolerir hidupku berakhir begitu saja, yang menyebabkan bencana itu. Di sini, dia terdiam dan terdiam. Ekspresinya melankolis. Setelah mendengar cerita lengkapnya, hati Sui bahkan tidak goyah. Dia menatap wanita itu dan berkata dengan dingin, Kaisar Heavenspire Yao meninggalkan Celestial Glaze. Itu berarti dia ingin Anda melayani Bai Changhen, namun Anda membuatnya kehilangan nyawanya. Selain itu, Anda menyebabkan kematian setiap murid yang ditinggalkan rumah pedang dewa. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak bersalah? Wanita berambut putih itu menegang, mendongak, dan bertemu dengan tatapan Sui. Apakah menjadi roh pedang berarti hidupku bukan milikku sendiri, dan orang lain dapat memutuskan apakah aku hidup atau mati? First Immortal of the Sword, Chapter 658. Tidak ada yang suka merasa hidup dan mati mereka berada di luar kendali mereka, bahkan roh senjata. Pertanyaan wanita berambut putih itu mengungkapkan kemarahan dan kemarahan yang tidak terselubung. Meskipun dia adalah roh pedang, dia adalah makhluk hidup dengan haknya sendiri, dengan kecerdasan dan perasaan. Sayangnya, pertanyaannya diarahkan pada Sui, yang telah melihat banyak kasus roh pedang menyerang tuannya. Bahkan pedang yang dia gunakan di kehidupan sebelumnya memiliki roh. Sui tahu bahwa untuk pertanyaan seperti ini, tidak ada jawaban yang cocok untuk semua. Sama seperti manusia, roh pedang datang dalam semua garis. Beberapa roh pedang akan mempertaruhkan segalanya untuk tuan mereka tanpa takut mati. Beberapa roh pedang akan berusaha sekeras yang mereka bisa untuk membebaskan diri dari tuan mereka, berjuang untuk setiap kesempatan kemerdekaan. Beberapa roh pedang, seperti King Luo, memendam keinginan untuk menghidupkan dan melahap tuan mereka sejak awal. Dan wanita berambut putih berbaju merah. Dia bersedia bekerja untuk tuannya, dan dia juga setia, tetapi dia tidak akan mengorbankan hidupnya untuk apapun. Ini bukan pertanyaan apakah roh pedang harus memiliki kendali atas nasib mereka sendiri atau tidak. Tidak. Itu adalah pertanyaan apakah dia melakukan kesalahan atau tidak. Apakah dia tidak melakukannya. Tapi dia juga tidak bersalah. Aku hanya akan menanyakan ini padamu. Ketika King Luo menyarankan bergabung untuk menjatuhkan tuannya, apakah Anda memperingatkan Bai Changhen? Sui berkata dengan dingin. Ekspresi wanita berambut putih itu berubah tak menentu di bawah tatapannya. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan berkata, pada saat itu, saya tidak percaya Bai Changhen akan benar-benar memilih untuk menyempurnakan Celestial Glaze, jadi saya menafsirkan kata-kata King Luo sebagai upaya untuk memicu masalah dan menyesatkan saya. Jadi, Bai Changhen tidak mengetahuinya. Apakah itu benar? Wanita berambut putih itu mengangguk, lalu menjelaskan, tapi jika dia tidak memilih untuk memurnikan Celestial Glaze, tragedi itu tidak akan pernah terjadi. Su Yi tersenyum. Aku di sini bukan untuk membahas benar dan salah denganmu. Sebenarnya, apa yang terjadi kemudian tidak ada hubungannya dengan saya. Jika aku tidak berutang budi pada rumah pedang dewa, aku tidak akan repot-repot menanyakan satu pertanyaan pun. Dia berhenti di sini, lalu menatap lampu biru. Tidak peduli apa yang kamu katakan, Bai Changhe dan para ahli rumah pedang dewa mati di sini. Apakah Anda benar-benar memiliki hati nurani yang bersih? Wanita berambut putih itu terdiam. Mengapa kamu menunggu di sini untuk King Luo? Tanya Su Yi. Dia tahu bahwa bekas luka di lampu itu sama dengan tanda pada pembudidaya yang mati, itu juga merupakan karya King Luo. Ini adalah bukti yang tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa, setelah membunuh Bai Changhen, King Luo berusaha membebaskan wanita berambut putih dari kungkungannya, hanya untuk gagal pada akhirnya. Wanita itu menundukkan kepalanya dan jatuh lemas ke tanah. Dia berkata dengan kayu, jika aku memberitahumu aku menunggu di sini sehingga aku bisa membunuhnya sendiri, apakah kamu percaya padaku? Mengapa? Tanya Su Yi. Wanita berambut putih itu tersenyum muram. Saya memiliki hati nurani yang bersalah. Itu hanya satu pernyataan sederhana, namun sepertinya menguras seluruh kekuatannya, dan suaranya penuh dengan penderitaan dan kemurungan. Sebelumnya, ketika Su Yi bertanya apakah dia memiliki hati nurani yang bersalah atau tidak, dia tetap diam. Tapi sekarang, dia akhirnya menjawab, dan sepertinya dia mengungkapkan bekas luka terdalam di hatinya. Dia tampak sangat tersiksa. Ning Sihua hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Su Yi, bagaimanapun, tidak terlalu tersentuh. Lalu mengapa kamu begitu yakin bahwa King Luo akan datang mencarimu? Wanita berambut putih itu menarik napas dalam-dalam. Dia menyukaiku. Ketika dia gagal mengeluarkanku dari lampu pemurnian jiwa, dia menjadi gila, dan dia membunuh setiap murid rumah pedang dewa di sini untuk melampiaskan amarahnya. Dia mengatakan itu, selama ada kesempatan, dia pasti akan membunuh jalan ke sini dan membawaku pergi.
Ekspresi konflik muncul di wajahnya, campuran rasa sakit dan kebencian. Tapi dia tidak pernah mengerti. Aku benci tidak lebih dari pembunuh nakal seperti dia. Rambut Ning Xihua berdiri tegak. Dia bisa merasakan kebencian tak terpisahkan dari wanita berambut putih itu. Ini adalah jenis kebencian yang terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang bisa menyembunyikannya. Aku bisa memberimu kesempatan, kata Su Yi. Wanita berambut putih itu tertegun. Sesaat kemudian, dia bertanya dengan bingung, kamu tidak akan membunuhku. Su Yi berkata dengan santai, saya hanya berpikir bahwa jika King Luo dibunuh oleh wanita yang dicintainya, itu mungkin akan menghibur jiwa-jiwa yang telah meninggal ini. Apakah kamu tidak takut aku berbohong padamu? Tanya wanita itu. Tidak, kata Su Yi. Gabunganmu dan King Luo masih belum cocok untukku. Mengapa saya harus takut? Sesaat kemudian, dia dengan tajam mengubah taktik. Tentu saja, untuk mencegah hal yang tak terduga, aku akan menahanmu. Setelah Anda membunuh King Luo, saya akan memberi Anda kebebasan. Pengikatan seperti apa? Wanita itu bertanya secara naluriah. Su Yi menunjuk ke lampu biru. Gabungkan hidupmu sepenuhnya ke dalam harta karun dan izinkan aku untuk membatasimu ke rumah pedang dewa. Ekspresi wanita berambut putih itu berubah drastis. Tetapi jika saya melakukan itu, bukankah itu berarti saya tidak akan pernah bisa lepas dari kurungan saya? Ketika saatnya tiba, aku bisa mengajarimu untuk memadukan harta itu ke dalam kultivasimu sendiri, kata Su Yi dengan tenang. Wanita berambut putih itu ingin bertanya, apakah metode ajaib seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Tapi pada akhirnya, dia menahan diri. Dia ingat cara Su Yi mendekatinya dengan keagungan mengerikan yang mengingatkan pada dewa, dan kekuatan pedangnya yang tak terlukiskan dan tiada taraf. Baiklah, aku setuju. Wanita itu menggertakkan giginya dan mengangguk. 1 jam kemudian, Su Yi muncul dari istana dan memberikan lampu pemurnian jiwa Heaven Sphere yang tersegel ke Ning Xihua. Setelah kamu pergi, batasi harta karun ini di dalam formasi penyegel surga dari 9 absolut, kata Su Yi. Dengan begitu, kapanpun King Luo datang menelepon, Tian Li akan segera mengetahuinya. Itu seharusnya cukup untuk menghilangkan ancaman laten yang diwakili King Luo. Tian Li, atau Celestial Glaze, adalah nama pedang itu, tapi itu juga nama wanita berambut putih itu. Sebelum Su Yi dan Ning Xihua meninggalkan istana, Tian Li sepenuhnya menyatukan hidupnya dengan lampu pemurnian jiwa Heaven Sphere. Su Yi kemudian menyegel harta itu. Bahkan jika Tian Li memiliki niat buruk, dia tidak mungkin membahayakan siapapun di rumah pedang dewa. Ning Xihua bertanya, ketika saatnya tiba, bagaimana jika Tian Li bukan tandingan King Luo? Dia secara alami tahu betul bahwa Su Yi tidak mungkin tinggal di sini selamanya. Yakinlah, sebagai sesama roh pedang, fondasinya tidak lebih lemah dari milik King Luo. Sebelum saya pergi, saya akan menyiapkan beberapa trik kecil. Itu akan cukup untuk memastikan bahwa King Luo tidak meninggalkan tempat ini hidup-hidup, tawa Su Yi. Lalu kapan kamu berencana untuk pergi, rekan Taois? Tanya Ning Xihua. Setelah mencapai manifestasi spiritual, kata Su Yi dengan santai. Saya memberitahu Kaisar Xia bahwa sebelum zaman Radiant tiba, saya akan membantunya memperbaiki formasi penghalang penindasan 9 tripod. Saya tentu saja tidak bisa kembali pada kata-kata saya. Begitu cepat, seru Ning Xihua. Dia tahu bahwa kultivasi Su Yi telah mencapai puncak alam bintang berkumpul. Yang dia butuhkan sekarang adalah kesempatan yang tepat, dan dia bisa menyambut Tribulation of Spiritual Manifestation dan mencoba melakukan terobosan. Apakah ini segera? Saya masih tidak tahu kapan saya akan menerobos, Su Yi tertawa. Dia tidak terlalu khawatir ketika dia menerobos. Itu seperti yang dia prediksi pada awalnya. Peluang adalah masalah takdir. Saat teratai mekar, kupu-kupu akan melayang dengan sendirinya. Memaksakan masalah itu hanya akan membuatnya mundur. Saat mereka berbicara, mereka meninggalkan dunia bawah tanah yang dikenal sebagai tempat peristirahatan terakhir dan kembali ke permukaan. Tuan Su, apakah semuanya berjalan lancar? Yingke bergegas untuk menyambutnya. Su Yi mengangguk, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Kali ini, aku membawa Molten Gold Lion kembali bersamaku. Namanya adalah Jinnu. Kedepan, jagalah di luar reruntuhan. Anda dapat menghabiskan waktu Anda berkultivasi di dalam. Semangat Yingke melonjak, dan dia berkata dengan rasa terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Su. Su Yi melambaikan rasa terima kasihnya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika Anda memiliki waktu luang, bantu saya membimbing kultivasi Jinnu. Ya Pak, Yingke dengan sungguh-sungguh menyetujui, tetapi dalam hati, dia menghela nafas. Molten Gold Lion itu sungguh beruntung. Jika ia terus mengawasi gerbang Guru Su, bagaimana mungkin ia gagal terbang ke ketinggian yang lebih tinggi dari Grandao? Namun, saya, Yingke, telah memasuki rahmat baik Guru Su. Jinnu itu tidak mungkin bisa dibandingkan denganku. Beberapa hari berikutnya cukup produktif bagi Su Yi. Meskipun kesempatannya untuk menerobos tidak tiba, dia tidak mengendur. Dia menempa Dao of the Sword, merenungkan Grandao,
menyempurnakan jimat, memadamkan pedang Dewa Abstrus. Saat ada waktu luang, dia menyeruput teh, makan, dan minum bersama Cha Jin, Wen Sue, dan yang lainnya. Alternatifnya, dia mengagumi bunga lili dan ikan. Saat dia melakukannya, dia akan menginstruksikan sekutunya dalam kultivasi mereka. Hari-harinya kaya dan menyenangkan, dan dia sama sekali tidak memperhatikan perubahan dunia di luar. Hari-hari berlalu, satu demi satu. Larut malam, Su Yi sedang berkultivasi di kamarnya ketika labu pemelihara jiwa yang tergantung di dinding tiba-tiba bergetar. Apa itu? Su Yi membuka matanya dan sedikit mengernyit. Dia telah duduk bermeditasi, dan dia benci ketika orang lain mengganggunya pada saat-saat seperti ini. Mas Master, hari ini adalah, suara King Wan yang manis dan gagap terpancar dari dalam labu. Ayo keluar dan bicara. Su Yi menggosok dahinya. Sejak kembali dari Gritsia, kadang-kadang, pada malam hari, ketika tidak ada orang lain di sekitar, dia dan King Wan mengobrol dan berdiskusi tentang kultivasi. Ketika suasana hatinya sedang baik, dia dan King Wan minum bersama. Wanita muda yang cantik namun sedikit konyol ini telah mencapai tahap awal Gathering Stars Realm. Kecepatannya tidak terlalu cepat, dia lebih lambat dari Yuan Heng. Namun, fondasinya sangat kuat. Dia memiliki tubuh yin murni untuk memulai, dan dia berlatih teknik kultivasi hantu tertinggi, Sutra Asura 10 arah. Tambahkan itu ke Su Yi yang sering memberikan sumber daya kultivasinya, dan yayasannya jauh melampaui pembudidaya hantu lain dari alam yang sama. Bahkan di 9 provinsi alam liar, yayasannya cukup untuk membuat ortodoksi tingkat puncak berseru atas bakatnya. Wosh, gelombang. Kabut melonjak keluar dari labu, dan seorang wanita muda ramping dan anggun dengan gaun merah bergoyang muncul di hadapannya. Ini tidak lain adalah King Wan. Begitu dia muncul, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dan jari-jarinya yang bersalju dan ramping gelisah dengan keliman pakaiannya saat dia bergumam, "Tuan, saya tidak ingin mengganggu Anda, hanya saja hari kedua bulan kedua. Anda tidak lupa, bukan? Hari ini adalah hari ulang tahunmu." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Su Yi membeku, terlihat sedikit bingung. Jadi, hari ini adalah hari kedua bulan lunar kedua. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.